Selamat pagi pemirsa, hari ini datang lagi bersama saya Bu Ina Rahman, bukan ya, buka-bukaan bersama Apli dengan bintang tamu kita Ibu Ina Rahman. Terima kasih Pak telah menghilangkan grogi saya. Iya. Pemirsa telah hadir di studio bersama saya Bapak Angga Pambudi Aji, benar ya Pak? Betul Bu. Ajinya pakai ADJI ya. Iya. Entah saya harus bicara apa di hadapan Bapak ini karena sudah terlalu sering kita bicara ya Pak. Betul. Kayaknya udah ngerti semua lah. Beliau adalah CEO dari Milagros. Betul. Indonesia Megah. Milagros Indonesia Megah. Yang sebentar lagi akan rups ya Pak. Harus dibuka juga ya. Kan namanya belak-belakan, jadi betul. Harus selalu terbuka Pak. Siap. Mungkin sudah banyak yang tahu ya, mungkin leader Milagros ya Pak, udah pada tahu. Dan fans-fansnya Pak mungkin sudah pada tahu beliau siapa. Tapi di belak-belakan bersama Apli akan saya perkenalkan sekilas profil beliau. Beliau masih berusia sangat muda. Iya. Tapi sudah 18 tahun. 18 tahun telat. Kata yang 18. 18 tahun. Beliau sudah berusia menjelang 50. Tua amat ya. Tapi di usia muda beliau sudah banyak sukses karena menjadi CEO di beberapa perusahaan. Salah satunya adalah ini produknya ada di depan saya. Milagros dan Mira. Nanti kita akan bicara produknya setelah kita interogasi kehidupan pribadi. Selamat pagi Pak Angga. Pagi Bu Ina. Agak pucat hari ini Pak, ya, tidak seperti biasa. Biasa Bu. Ada masalah Pak? Kurang transferan. Jadi masalah Bapak kurang transferan apa terlalu banyak transferan? Alhamdulillah, berdoa harapannya seperti itu. Asik. Ya, lagi belajar Bu Ina. Gimana kehidupan Bapak hari ini? Hari ini cerah sekali, kayak Jakarta yang lagi mendung. Secara baju Bapak ya? Oh iya dong, ini baru tadi Bu. Iya, baru. Belum dibayar. Mau tanya nih Pak, mohon maaf sebelumnya. Yang penting gak sulit Bu. Enggak Pak. Bapak ini kan jadi CEO di beberapa perusahaan itu lebih fokus ke Milagros atau ke perusahaan lain Pak? Milagros. Kenapa sih Pak? Jadi kalau fokus sih sama-sama ya Bu ya. Ya emang kalau pas kerjanya hari ini memang standby-nya untuk Milagros ya fokusnya di Milagros. Kalau di tempat lain ya pasti fokus itu. Jadi kalau Milagrosnya ya saya sih sebetulnya makanya tadi Bu RUPS. Ya kalau Milagros karena memang ngerintis ya Bu dari awal banget, dari nol banget. Dari rugi malah. Dari rugi banget ya Pak? Dari rugi dari banget. nombok ya? Nombok. Sampai sekarang sudah kebanyakan transfer? Alhamdulillah. Akhirnya Bapak jadi seperti ini. Allahumma amin. Jadi baju putih bersih. Bu Ina apa kabar? Sehat Ibu? Selalu sehat kalau saya. Kalau ada saya masalah gitu? Nih kita tukeran host jadi begini. Harap maklum pemirsa. Pak, dengan kesibukan Bapak itu gimana cara ngebagi waktunya? Ngebagi waktu? Nggak usah dibagi, dijalanin. Oh gitu ya Pak? Iya Bu. Ada kendala-kendala? Banyak lah, pasti orang hidup ada kendala. Pasti banyak masalah, banyak kendala. Ya, tapi ya kalau masih mau hidup ya begitu kan ya. Oh gitu ya. Ini edisi curhat ya Pak? Enggak, edisi curcol. Di balik kehidupan Bapak sebagai CEO di beberapa perusahaan ya tentunya harus pandai membagi waktu untuk keluarga, karir, organisasi, dan hobi gitu kan. Itu kalau boleh tahu Bapak bisa cerita sedikit tentang keluarga, gimana Bapak membagi waktunya. Seperti saya tahu kan pabrik di Banyuwangi, di Sukabumi, Bapak tinggal di Bandung, kantor operasional ada yang di Jakarta gitu kan. Belum lagi ke pabrik yang lain, itu gimana Pak bagi waktunya Pak? Nah itu dia Bu. Jadi gak usah menangis. Enggak, saya seneng. Ya saya masih belajar sih Bu. Memang pasti ada titik lemahnya ya wajar lah. Hampir semua orang ini kan kalau memang dikasih tanggung jawab lebih pasti ada yang berkurang. Yang berkurangnya ya waktu pasti. Saya juga sama sih. Ya sedikit banyak bunga-bunga kehidupan ini kan di situ ya Bu ya. Ya tidak harmonisnya. Oh ini jadwalnya bentrok. Oh ini harus begitu, harus begini. Ya tapi dinikmati. Ya kalau emang salah ya minta maaf. Gitu ya. Kalau rapat datang terlambat kayak hari ini ya minta maaf. Nggak apa, kita sabar menanti Bapak. Waduh, terima terutama kasih. teman-teman Satu dari kehormatan. Jipro gitu kan. Satu teman-teman dari Jipro nggak mungkin nggak menanti Bapak. Oh iya benar.
Nggak gajian nanti. Bapak terlalu terbuka. Kalau boleh tahu hobi Bapak apa sih? Hobi baca buku, Bu. Baca buku tabungannya. Buku tabungan siapa yang dibaca? Buku tabungan Bapak atau buku tabungan orang lain kan? Tabungan saya. Kenapa harus Sedih kadang. Kenapa harus dibaca, Pak? Oh, diisi, Pak. Buku iya, tabungan itu diisi. Tapi untuk bisa benar, Bu, harus diisi dulu ya. Baru bisa dibaca ya, Pak? Baru tahu ini saya. Harus dipakai. Hobi yang lain Pak selain membaca buku tabungan kalau boleh tahu? Olahraga mungkin Bapak hobi? Enggak. Menembak? Nembak ya. Menembak. Baru belajar. Oh, baru belajar. Baru belajar. Golf nggak suka ya? Enggak mungkin karena Bapak putih. Kalau orang golf itu ternyata kulitnya agak gelap gitu kan? Enggak juga, Bu. Oh, enggak juga ya? Enggak juga. Emang enggak cocok kayaknya golf saya. Nggak cocok. Saya mah sticknya tinggian sticknya. Bapak jangan curhat begitu, Pak. Terus nanti gak ada bedanya saya sama Nggak itu. boleh main fisik, Pak. Luar biasa, Pak. Ini sangat merendahkan diri gitu kan. Aduh, gimana Bu? Ibu hobinya apa? Hobi saya wawancara orang kayak gini gitu, Pak. Oh, kalau gitu bisa jadi hobi saya juga. Interogasi orang gitu, itu hobi, benar, Pak. benar. Saya hobi main dengan polisi, itu hobi saya. Ini kenapa jadi ketuker host ya, Pak? Gimana Bu? Ya, Pak, enggak. Selain Bapak hobi membaca buku tabungan, ada hobi lain, tadi Bapak sampaikan olahraga, menembak, sedang belajar. Apa itu salah satu cara melindungi diri, Pak? Enggak, Bu. Itu cuma latihan fokus ya. Karena dia, Latihan fokus, nembak tuh latihan fokus. Terus kenapa ya? Kalau habis nembak tuh lemes gitu biasanya emang. Emang kayak gitu, Bu. Kayak habis nguras energi banget gitu. Tapi ya di situ ada, tahu ya ukuran diri kita gitu kan. Oh, fokus kita, ketenangan. Bapak ngerasa kurang fokus, Pak, hidup sampai butuh belajar buat fokus? Iya, Bu. Kurang fokus. Oh, gitu. Tapi kurang fokus bisa jadi sukses seperti ini tuh aneh, Pak. Apalagi yang jago-jago fokus nih, yang pintar fokus. Saya begini masih. Selain sebagai CEO di perusahaan Bapak, tentunya Bapak berorganisasi selain... Enggak, Bu, saya emang concernnya kayak Ibu juga wawancara. Seneng ngobrol sama orang ya, belajar sama orang itu. Ya senengnya kalau organisasi yang saya ikutin enggak, cuman APLI aja sama di... Cuma APLI aja ya? Berarti menjadi kehormatan buat APLI? Enggak. Buat orang yang jarang berorganisasi tiba-tiba jadi wasekjen. Bapak wasekjen di APLI ya, Pak? Kayaknya. Ngerasa pede atau enggak, Pak, jadi wasekjen di APLI? Enggak sih, Bu ya. Itu kan dipaksa ya. Sama sekjen saya kenal enggak? Tapi belajar banget, oh iya ya ternyata ya banyak hal yang saya nggak tahu gitu kan. Akhirnya belajar di APLI itu ketemu orang-orang hebat, orang yang banyak pengalaman ya. Dan hobinya unik-unik. Hobinya unik-unik. Masalahnya juga unik-unik. Ya, masalah ada yang kadang saya lihat, oh saya beruntungnya masalah saya nggak seberat itu. Ya, alhamdulillah sih Bu belajar banget ya ke para seniornya di APLI ya. Saya kan yang paling junior menurut saya ngerasa oh iya ya berarti ini harus. Tapi jadi pengalaman seru banget emang akhirnya kalau bicara mengenai perundang-undangan, kepemerintahan, birokrasi, terus dasar-dasar pelengkapan izin dan sebagainya emang APLI ketat sekali emang. Dan saya senang sih. Apa yang didapat dari APLI atau selama Bapak jadi anggota APLI? Apa sih yang Bapak dapat? Ketenangan, kan pendampingan hukum itu kadang gini Bu. Ngurusin perizinan itu ya kadang ya nggak ngerti ya. Kalau nggak ngerti kan beda ya Bu. Kalau di negara kita yang luar biasa ini kan orang mau bikin usaha itu gampang. Tapi bikin izinnya Usaha. nggak gampang. Bukan susah sih, nggak gampang. Nggak gampangnya itu kan ada beberapa faktor. Salah satunya mungkin ketidaktahuan kita. Nah itu yang kami rasakan sih. Nah di APLI itu menolong banget. Ngerti gitu. APLI itu update, ini update nih peraturan terbaru perizinan gitu. Gitulah Bu. Dengan PT Milagros Indonesia Megah menjadi anggota APLI, apa sih yang merasa terbantu dari perusahaan Bapak? Selain buat Bapak pribadi ya, artinya jadi mengetahui prosedur dan betapa pentingnya legalitas ya kan. Apa lagi yang Bapak dapat setelah Milagros jadi anggota APLI? Kalau untuk perusahaan sendiri, perusahaan ya otomatis ya Bu, karena bridging dari pemerintah kepada perusahaan itu kan melalui asosiasi salah satunya. Ya jadinya akhirnya ya kita merasa terbantunya ketenangan dalam memegang izin. Terus kemudian kalau ada update itu kita jadi tahu, ini tuh kelemahan perusahaan kita apa sih, apa yang harus ditambahkan.
apa yang harus dikurangin. Barangkali ini ada yang sesuatu yang berlebihan yang nggak nggak cocok sama peraturannya. Ya akhirnya itu yang diupdate, terus informasi-informasi mengenai baik itu ketaatan dari anggota ya Bu kepada, kan kadang perusahaan tuh karena nggak ada yang negor kan nggak ada yang tahu sebetulnya dia lempeng apa enggak sih. Bisa jadi kan dia bengkok tapi nggak ada yang tahu gitu kan. Karena kesadaran inilah yang sebetulnya menolong kita banget ya. Akhirnya kita jadi tahu, oh di Apli itu kita diingetin loh. Oh ini nggak boleh gini, nggak boleh ngelanggar ini, jangan sampai begini karena dan memang usaha yang benar itu ya memang harus begitu kan ya. Harus update. Apalagi ada peraturan pemerintah yang terbaru yang kemarin nomor 29, kita juga harus paham baik secara informasinya itu, baik perundang-undangan ini kan, karena mengartikannya kan kalau kami dari pengusaha, ya pasti mengartikan cara pengusaha. Sedangkan kalau di asosiasi ya ada orang yang paham hukum, yang bisa mengupdate itu dengan bahasa hukum tapi sesuai dengan perusahaan gitu aja sih. Ya itulah Bu, salah satu sih. Udah berapa tahun Pak Milagros? Milagros ini berubah 2 kali perusahaan ya Bu ya, berubah 2 kali PT. Totalnya sih udah 10 tahun jadi network marketing. 10 tahun? Yang memiliki izin baru berapa tahun Pak? 6 tahun? 6 tahun. Dulu juga izin tapi kita... Belum tahu ada SUPL ya? Kita belum ada SUPL, terus memang karena kita bergeraknya daerah timur dulu. Kenapa tertarik jualan air? Ini air apa sih? Bisa cerita sedikit tentang Milagros, apa Milagros? Tertarik jualan air karena memang saya sendiri ngerasain manfaatnya. Terus kemudian ya banyak orang yang minum tuh ngerasain manfaatnya. Dulu di awal ya Bu, belum kita pasarkan secara komersil ya. Terus gimana sih caranya menyederhanakan sehat? Pengennya kayak gitu doang tadinya. Coba ya kalau orang tuh cuma minum gini doang terus dia memang beneran lebih sehat gitu kan. Kan lebih sederhana banget gitu loh. Nah karena saya sendiri kan orang yang susah banget ngikutin jam minum vitamin, minum herbal gitu kan ya susah gitu Bu. Saya itu jam segini harus minum vitamin ini kayak gak ini gitu. Jus aja kalau nggak di warung makan dulu nggak pernah minum jus gitu kan. Jadi ya gimana sih nyederhanain sehat gitu. Ya cuman itu sih awalnya. Oh jadi sebenarnya dengan pola hidup yang nggak bisa rutin minum vitamin, minum makanan-makanan sehat. Jadi cukup minum Milagros ini tuh menurut Bapak itu bisa mengcover kebutuhan atau gimana versinya? Buat saya ya. Itu. Karena emang ini air apa sih Pak? Alkali Bu. Oh air alkali, pH tinggi ya? Berapa pH-nya Pak? 9,5. pH 9,5. Emang manfaatnya apa kalau kita minum air pH tinggi? Ceritanya pura-pura nggak tahu. Ya air pH tinggi banyak sih Bu manfaatnya. Tapi kan ada berapa versi ya Bu orang tuh. Ada yang nggak seneng, ada yang seneng. Ya kita ngambil benang lurusnya yang seneng aja lah. Tapi ini kan rasanya air putih biasa kan? Memang air putih biasa. Iya. Kenapa orang bisa nggak senang? Mungkin karena harganya ya terlalu. Mungkin. Berapa sih harganya 1 dus Pak? 1 dus 300.000. 300.000. Ya untuk isi 12. Berarti dia nggak jual ketengan ya? Karena kan memang jualnya harus 1 dus ya? Betul. Oke. Ya. Selama 10 tahun ini saya lihat ada botol kecil ini apa Pak? Itu merah. Itu skincare-nya. Oh skincare. Baru. Crystal Glow Essence Mist. Ini based on-nya juga sama? Basicnya dari air alkali juga? Dari air alkali. Oh, oke. Jadi emang kita riset udah 2 tahun lebih ya Bu. Kita ngeriset itu. Ratusan kali kegagalan gitu kan. Emang beneran ratusan kali kegagalan. Karena meeting sekali gak bisa 2 kali. Emang idealis kami pengen dari air Milagros ini punya turunan produknya gitu. Oke. Jadi emang bahan bakunya semuanya water based gitu. Dari air Milagros sendiri gitu. Oh jadi antara produk yang satu dengan yang lain itu masih ada keterkaitan ya? Harus ada korelasinya. Iya jadi Milagros basicnya air alkali, air pH tinggi. Maka miranya pun air yang digunakan itu. Air Milagros. Keistimewaannya apa sih Pak? Nah ada di side effect-nya. Ya yang jelas sih kita tawarkan kulit yang sehat dalam hitungan menit gitu kan. Oh, oke. Dalam hitungan menit? Ya glowingnya hitungan menit gitu. Oh ini untuk Mira ya? Ya untuk merah. Tapi kalau Milagros sendiri ya balancing asam basa sih Bu. Di dalam tubuh kita. Oh oke. Emang kita tuh tubuhnya cenderung asam. Ya. Nanti dikembalikan pelan-pelan supaya jadi basa.
Oke, jadi kasarnya buat orang-orang yang nggak bisa rutin minum vitamin, yang nggak bisa menjalani hidup sehat, makan makanan sehat. Ya, ini bagian dari promonya, saya harus bayar berapa ya Bu? Terima kasih Bapak gitu kan. Oh, oke. Apa ini kan sorry ya Pak, kalau saya melihat di Apli ini kan produknya banyak sekali ya, multi produk ya, ada yang kosmetik, ada yang suplemen, dan itu tuh suplemennya juga kayak buat vitamin buat stamina, kemudian buat pelangsing, kemudian buat vitamin mata, vitamin kulit dan lain-lain gitu ya. Dan yang menjual air lah katakan sebagai best seller produknya itu kan saya melihat saat ini ya yang real air itu kan hanya Milagros. Ada keistimewaan Bapak, kenapa air sih yang Bapak jual itu, kenapa air? Kenapa Bapak nggak coba misalnya ambil suplemen buat stamina atau buat pelangsing, itu kenapa? Alasannya apa Bapak jualan air? Yang kami tahu saat ini ya cuman air. Yang kami tahu. Saya nggak mau jualan sesuatu yang belum saya tahu. Maksudnya gini, saya nggak yakin banget itu juga ngapain kalau saya aja nggak yakin gimana orang lain gitu. Jadi mampunya jualan air, ya air aja dulu dijual. Ya karena saya pahamnya ilmu air. Ya udah saya pelajari air, pahamnya ilmu air yang baru saya tahu kan. Ya udah saya jualannya cuma air. Tapi dari air ini kan kami juga ngeriset. Oh faktor kemasan itu penting, faktor cuacanya juga penting. Bagaimana menjaga stabilitasnya airnya sendiri, bagaimana. Akhirnya saya paham di situ. Baru paham aja Bu. Yang saya mengerti tentang airnya. Ya saya dalam 10 tahun ini emang fokus banget sama Milagros ya. Emang di airnya doang saya fokus. Keistimewaannya Milagros dengan air-air yang lain. Ya nanti ketemu saya lah Bu ya. Pengen tahu gitu kan keistimewaannya Keistimewaannya apa. ya. Selain bikin kenyang kalau diminum gitu ya. Minum 1 dus gak usah makan nasi, kenyang gitu Pak. 12 botol gitu kan. Kenyang tapi diuretik alami ya Bu, pipis aja. Itu dia. Karena gini, kalau saya melihat ya dengan multi produk yang dimiliki oleh perusahaan anggota Apli ya. Tapi kan Bapak bilang katakan tadi setelah 10 tahun ya ada Milagros itu kan hanya berarti cuma 2 produk kan. Air dan Mira kan. Dan basic 2 produk ini memang air gitu kan. Betul. Nah, pengen tahu aja alasannya selain Bapak memang hanya menguasai ilmu air lah, ibaratnya hanya taunya air gitu kan. Tapi akhirnya toh berkembang ke produk Mira. Nggak ada minat jual produk yang katakanlah base-nya nggak dari air. Seperti yang kita tahu contoh Nuskin deh Pak. Oh itu mah hebat Bu. Jualan Alkes juga ya kan, jualan skincare juga, jualan dia juga jualan PKRT yang buat cuci-cuci itu dijual ada gitu kan. Bahkan yang alat buat kencengin kulit muka itu ada. Bapak nggak pengen mengembangkan seperti apa? Kalau keinginan ada ya Bu ya. Tapi memang pengennya sih dari perusahaan kita sendiri ya. Yang riset perusahaan kita sendiri. Yang mengerti betul perusahaan kita sendiri. Ya kita meyakini betul akhirnya benar-benar bukan tidak percaya dengan produk yang di-create orang lain, bukan. Memang mungkin belum ada kesempatan itu juga. Hanya kami meyakini oh ya udah coba yuk kita riset sendiri yuk. Sekemampuan kita semaksimal mungkin. Sampai memang ketemu kepuasan tersendiri memang. Jadi ya agak-agak unik lah Bu. Memang sih butuh cost-nya gede banget ya. Iya, ongkos terutama kan ongkos delivery-nya ya Pak ya. Iya. Botol berat kan Pasti. ini juga. Ongkos kirimnya kalau pakai JNE pasti nggak mungkin juga. Botol pecah, tumpah kan. Nah selama 10 tahun kan Bapak air, tetap air ini kan tetap air tetap gitu. air. Masa sih selama 10 tahun nggak ada inovasi-inovasi tentang selain pergantian kemasan buat botol ya Pak ya. 10 tahun loh Pak. Saya cuma berpikir ketika seseorang mau menggunakan satu produk selama 10 tahun, pasti produk itu sangat istimewa. Pengen tahu keistimewaannya apa? Ya mungkin dari yang saya pernah baca sekilas tentang kristal airnya Milagros ini mungkin Bapak bisa ceritakan. Sehingga kita tahu nih, oh Milagros ini airnya tuh istimewa sekali karena ini. Bayangin, saya cuma ada di kepala saya 10 tahun jualan air gitu kan. Ya memang tantangannya justru karena fokusnya tadi ya Bu ya. Kalau orang fokus itu pasti menemukan hal-hal baru juga pasti. Nah istimewanya kalau Milagros memang mata airnya istimewa. Yang pertama. Karena dari debitnya, kualitas airnya. Terus dia juga tidak ditumbuhi lumut gitu kan. Itu istimewa menurut saya. Kedua cara kami meriset. Ini air itu kan kalau saya cerita ke teman saya, ini bagus airnya, saya harus packing dia dengan istimewa tentunya.
kalau air itu kan bisa mendengar, bisa merasakan. Nah bahasanya itu kan, makanya kadang dulu Bu saya baru paham kalau orang tua sakit cuma didoain doang air putih gitu kan, nih minum gitu kan. Itu tuh dari itu gitu, oh ternyata apakah dari situ ya orang tuh, oh air tuh ternyata bisa merekam pembicaraan kita, bisa merekam, itu penelitiannya Masaru Emoto. Sampai akhirnya kami sendiri mengirimkan produk kita ke Masaru Emoto untuk di riset kristalnya. Memang hasilnya alhamdulillah sih Bu keluar. Dia dalam satu risetnya dia tuh dibilangnya ini aneh, ajaib, kristalnya tuh paling banyak gitu kan. Dan majority kristal heksagonalnya inilah yang sebetulnya jadi kekuatan. Karena memang kan emang di pabrik secara saintifik kita juga udah gunakan ini, tapi secara spiritual kita juga gunakan. Bukan hanya ilmu yang ilmiahnya aja, tapi juga secara spiritual. Saya pengennya paket lengkap. Orang dapatnya juga ilmiahnya, tapi juga secara spiritual dapat. Jadi akhirnya kita packing, kita pelajari kemasan yang terbaik untuk mengemas tuh berapa sih ketebalannya, berapa sih pori-pori plastiknya, tingginya berapa sih, kalau saya angkut pakai kontainer, tingginya kontainer tuh berapa sih. Ya saya harus meneliti itu gitu kan. Saya nggak pengen produk kami ada cacat diterima orang. Jadi ya mungkin ya 10 tahun waktu yang lama buat beberapa orang untuk memikirkan kenapa sih pengen gitu banget gitu kan. Tapi kami kan pengen mengalahkan diri kami sebelumnya. Saya tidak bersaing dengan perusahaan manapun, saya bersaing dengan kemampuan saya sebelumnya gitu. Ya itu yang saya coba adaptasikan sih Bu. Luar biasa. Saya juga sempat dengar ya ini bahwa seorang Anggapan Budi Aji ini memiliki koneksi dan kolega yang sangat luas. Wah. Dan koneksi dan kolega itu tidak didapat dengan mudah gitu kan. Ya caranya mungkin salah satu sifat sosial Bapak. Ini benar-benar sosial, artinya bukan sosial ya. Ini seorang Anggapan Budi Aji adalah orang yang sangat sosial jiwanya sehingga rutin sekali memberikan bantuan-bantuan ke instansi apalagi di masa pandemi ini ya Pak ya. Ya, kenapa sih Pak Bapak CSR-nya tinggi sekali? Enggak tinggi lah Bu, banyak pasti perusahaan lain juga tinggi ya. Cuman karena kalau kami sendiri di perusahaan Bu berpikirnya cuman malu ya udah 9 tahun dikasih hidup enak gitu ya. Maksudnya dikasih hidup enak terus sekarang kita lagi kayak gini kan apa yang bisa bantu untuk mempercepat orang kalau sakit. Apalagi yang bisa kalau apa ya Bu bantalan sosial ya. Maksudnya orang cari kerja susah, PHK-nya lagi banyak. Ya kami cuma malu sih Bu sama Allah. Allah udah kasih banyak banget, nikmat banget. Masa waktu kayak gini kok kita malah ya happy-happy gitu kan enggak ya. Maksudnya kaminya gitu berpikirnya, yuk udah sekarang gerak yuk gitu. Untuk gitu. Itu sih Bu. Sifat sosial Bapak diikutin sama leader-leader Bapak nggak sama mitra-mitranya Milagros? Kalau ngelihat langsung sih ya Bu. Tapi bukan ngikutin saya sih Bu ya. Mereka emang mereka memang sudah begitu. Memang rata-rata begitu ya. Saya malah ngikutin mereka, saya mah. Karena gini, di Apli itu kan banyak sekali perusahaan yang jadi anggota Apli ya dengan karakter mitra usaha yang berbeda-beda satu sama lain ya. Kalau saya pribadi ya melihat bahwa mitranya Milagros ini kan lebih ke apa sih ya, sense of belongingnya terhadap produk itu luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Karena saya berpikir begini ya, selama 10 tahun ya, seseorang ketika dia join satu perusahaan Bapak hanya jualan air itu kan memerlukan istiqomah yang luar biasa. Yeah. Nah, saya melihat budaya, keunikan dari karakter budaya mitra usaha Bapak. Yeah. Bapak mungkin bisa cerita sedikit karakter mitra usaha Bapak tuh seperti apa gitu kan? Alhamdulillah ya Bu ya. Seneng Bu saya. Jadi kalau ditanya, saya masih belajar Bu jujur ya. Cuman saya pegang teguh tuh 5 prinsip. Kalau di kami di perusahaan tuh pegangnya 5 prinsip. 1. Yang pertama tuh harus jujur transparan. Artinya saya ke rekan kerja juga sama. Harus jujur transparan. Pahit diomongin. Gak suka diomongin. Negornya gak boleh di belakang. Di depan. Jadi tidak ada pertentangan. Jadi orang tuh bukan berasumsi. Saya paling menjauhi asumsi. Jadi budaya jujur transparan ini penting buat di perusahaan kami. Itu yang saya bawa juga ke leader. Yang kedua, kita tuh as a family. Jadi ya namanya keluarga, ya kita saling jaga gitu kan. Jadi di kantor sama Bu, di kantor juga kita saling jaga gitu kan. Ya kalau tidak saling jaga, otomatis ya bukan keluarga. Nah ketiga, kerja tuh harus menyenangkan. Jadi caranya kerja ya harus menyenangkan. Apa add value yang bisa kamu gunakan untuk menyenangkan. Kalau dia kirim
Ya saya seneng ibu ngeliat driver-driver saya tuh yang harus kayak ekspedisi kerjanya kan ya. Kirimin sampai ke ujung Banten, kadang yang dari Tangerang ke ujung Banten sampai dia ke daerah-daerah yang pelosok kadang. Tapi saya tanya, ya bukan yang saya tanya ya, survei di karyawan sendiri kan ada ya Bu ya. Ya mereka seneng Pak, ya kerjanya mereka boleh berkreasi untuk kesenangan mereka. Mau mobilnya dikasih tape boleh, mau caranya mereka menyenangkan diri juga lah. Karena kalau senang pasti suasana, vibes-nya pasti akan enak gitu. Nah yang keempat ini ambil tanggung jawab lebih. Jadi kita tidak ada tunjuk-tunjukkan orang, itu bukan tugas saya, nggak ada. Oh oke. Ya, jadi kalau ambil tanggung jawab lebih, misalkan ini bagian Bu Ina, tapi kerjaan saya udah selesai, saya pasti tanya, Bu apa yang bisa saya bantu? Biar ini cepat selesai juga. Jadi karena ambil tanggung jawab lebih ini adalah bagian dari moral menurut saya. Karena akhirnya terikat semuanya Bu di situ. Jadi kompak. Nah yang terakhir itu upgrade. Kita menyenangi upgrade. Upgrade itu baik dari ilmu. Upgrade itu hal sederhana Bu ya. Kadang orang yang datang terlambat ke kantor kan pasti jarang ya Bu yang orang 100% tepat waktu kan jarang ya. 100% gitu ya. Tapi kalau dia datang terlambat, misalkan 3 hari, kita ajak ngobrol, kenapa kok terlambat, apa. Ya, dia datang tepat waktu aja udah kita anggap upgrade. Upgrade tuh memperbaiki terus kinerjanya. Dari update ke upgrade gitu ya. Nah itu 5 ini yang saya pegang. Dan ini ya saya bawa ke diri saya, memang ini diri saya gitu. Ya saya ngobrol sama mitra, ngobrol sama apa ya, pakai ini aja. Pegangan saya gitu. Karena ini ya core belief saya kan. Core value saya gitu. Ya dari situlah yang kalau memang terjadi kompak alhamdulillah seneng gitu. Lihatnya mereka percaya sama perusahaan juga percaya sama mereka. Rajin komunikasi berarti apa dengan mitra ya, terutama dengan leader ya? Beberapa ya. Gak menimbulkan konflik Pak? Konflik apa? Biasanya kalau manajemen yang terlalu welcome dengan leader, dengan mitra itu kan akhirnya banyak menimbulkan konflik-konflik ya? Ada pasti konflik. Cuman ya saya bilang itu ya jalankan nggak mulus semuanya ya. Ya seneng aja kan paling saya curhatnya ke Bu Ina. Tanya solusinya gimana Bu. Mayoritas leadernya perempuan apa laki-laki Pak? Majority kalau top leadernya laki-laki. Majority. Top leader berapa orang sih Pak di Milagros? Kalau di peringkat tertingginya ya 4 ya Bu ya. 4. Cuman kalau bicara total top leader sekitar 50-an. Oh, top leadernya 50-an, tapi yang benar-benar top 4. Dan 4 itu laki-laki semua? Laki-laki semua. Oh, kenapa? Aneh gitu Pak. Tapi pelaku bisnisnya di bawahnya perempuan. Paling banyak, 80%. Perempuan ini kenapa kita harus jadi pemimpin? Semoga. Wajib tuh ya. Wajib jadi pemimpin. Jangan mau ditindas laki-laki gitu kan. Gak ditindas Bu, kolaborasi. Ya apa, semoga saya sih pengennya tuh dari 4 top leader itu kan ada perempuannya. Belum gitu, ada. Belum ada ya. Mungkin tahun ini kayaknya ya. Semoga atau mungkin Bapak menghindari mungkin top leadernya perempuan sehingga mengurangi gitu dekat-dekat dengan perempuan. Enggak, kalau Bapak mukanya agak memerah loh ketika saya bertanya ini. Enggak Bu, bener. Oh gitu. Bener, kalau bicara coba perempuan. Coba di zoom ke Pak Angga. Oh silakan. Kalau perempuan, saya tidak membedakan gendernya. Cuman memang kalau komunikasi paling nyaman sama laki-laki. Komunikasi, ngobrol. Berarti Bapak nggak nyaman komunikasi dengan saya? Bukan. Baik. Tuh kan, ayo minum. Ke leader Bu, leader. Oh ke leader. Leader itu apa ya Bu, kan tadi Ibu bilang kalau terlalu dekat kadang gimana gitu. Saya nganggapnya keluarga sih. Izin. Oh berarti inilah salah satu kesopanan Pak Angga. Mau telepon izin, mau minum izin, mau makan izin gitu kan. Telat aja tadi yang gak izin sama saya. Tiba-tiba cuma WhatsApp saya telat 30 menit. Luar biasa. Aduh. Top leader laki-laki semua tuh gak ini Pak, sorry ya. Karena biasanya karakter laki-laki itu kan kadang suka argumentasi nggak? Terganggu nggak dengan apa mungkin masukan, saran atau kritik dari leader-leader Bapak? Saya malah terbuka kok. Karena sadar ya Bu kalau perusahaan itu kan kita kemitraan, nggak bisa tumbuh juga tanpa mitra. Mitra tuh juga nggak bisa mencapai kesuksesan yang maksimal kalau perusahaan juga nggak mengerti kan. Nah komunikasi baik itu kritik, saran, masukan, apapun yang untuk perusahaan baik. Kami terbuka. Sama mitra juga ada forumnya. Mereka menyuarakan ke perusahaan. Memang tidak semuanya di ACC kalau itu membawa kerugian
yang dampaknya nanti masif di masa ke depan. Tapi kalau memang itu masukan yang memang untuk mempercepat kinerja mereka, terus bagaimana perusahaan jadi menyingkat prosesnya, terus jadi lebih baik lagi, hasilnya jadi barokah, ya kita lakukan. Nggak terganggu Bu sama sekali. Udah biasa kok ngadepin. Kecuali memang dia mengkritik untuk menjatuhkan moral seseorang. Ada nggak yang kayak gitu? Dulu di awal-awal banyak. Berarti kan saling menjatuhkan satu sama lain kan, si leader A menjatuhkan leader B. Ada, pasti ada. Pasti ada. Bapak mengatasinya gimana? Tetap harus adil kan orang tua. Jadi orang tuanya mereka kan saya. Ya harus adil, harus bisa menimbang dari berbagai sudut pandang kan Bu. Kadang kan kadang saya harus tanya, oh dia kenapa ya mikir gini ya? Sudut pandangnya dia kenapa ya? Oh dia ngalamin itu karena apa ya? Tapi saya tanya, saya nggak mau berasumsi kan. Tanya. Ada pembatasan akses nggak? Biasanya kan di perusahaan-perusahaan lain gitu ya, nggak semua mitra bisa langsung direct ke manajemen. Mungkin bisa handle ke GM-nya dulu atau mungkin ke apa. Bapak ada batasan nggak sih dalam melakukan komunikasi dengan mitra? Oh kalau beberapa top leader sih nggak. Mereka by phone langsung bisa. Oh bisa, langsung ke Bapak? Ke saya bisa. Tapi untuk beberapa orang memang. Tapi untuk hal, kenapa kok saya batasi, bukan saya membatasi komunikasinya Bu ya. Saya batasi akses untuk itunya karena beberapa hal teknis nggak harus saya yang selesaikan. Iya. Jadi ada. Itu yang saya tanyakan kan. Kadang kan ada pembatasan akses itu bukan berarti kita mau sojaim atau menjaga jarak dengan mitra, tidak. Enggak. Karena biar bagaimanapun mitra itu kan adalah aset perusahaan. Betul. Kan. Nah itu yang ingin saya tahu tuh Milagros menerapkan pembatasan akses itu atau tidak? Enggak. Tidak, semuanya terbuka kok. Semuanya terbuka, cuma mungkin untuk urusan teknik yang tapi tidak Bapak handle ke orang lain. Betul. Setiap seminggu sekali saya juga, kan itu semua komplain direkam ya Bu ya. Semua komplain itu direkam. Saya juga tahu berapa persen komplain tentang apa, terus solusinya apa sudah terpecahkan atau belum. Saya pasti saya record itu pasti saya lihat. Oh ini tentang apa sih komplainnya? Majority tentang apa, berapa banyak, terus cara menangani mereka, cara menangani komplainnya. Ya saya pantau. Saya bahkan terjun langsung untuk servicing. Untuk di beberapa kasus gitu ya. Total mitra Pak? Total mitra Milagros sekarang berapa? Aktif paling ya sekitar berapa ya Bu ya? Mungkin ya sekitar 50.000 kali ya Bu ya. Oh aktif sekitar banyak Pak. Alhamdulillah Bu. Banyak. 50.000 aktif, yang tidak aktif ya sekedar user ya, kali ya Pak user. ya. Oke, dengan top leader 50 orang itu Pak, omsetnya berapa sih? Saya lupa, jujur. Saya nungguin jawaban Bapak. Jujur Bu, beneran lupa. Karena kalau omset saya nggak pernah notice ya Bu ya. Paling laporan akhir tahun gitu kan ya. Oh gitu, Bapak dapat bonus gede atau enggak gitu? Oh enggak, bukan itunya. Tahun ini gimana Pak? Tahun setahun. Ya turun sih Bu, pasti pandemi ya. Turun ya? Turun, pasti turun. Karena kita kan berubah ya, cara-cara beroperasi kita kan berubah ya. Offline jadi online. Ya jadi online dan akhirnya pertemuan kan biasanya offline paling banyak di kami. Masih masih konvensional banget ya. Maksudnya beberapa komunikasinya tuh jalurnya masih kolonial gitu. Belum masuk ke milenial. Nah pasti karena dari biasa komunikasi offline terus tiba-tiba ke online, di direct ke online rasanya pasti berbeda. Karena turunnya berapa Pak? Kalau setahun. Gini deh pertanyaannya saya geser ralat. Omset sebelum pandemi dan setelah pandemi. Turunnya 35%. Gitu. 35%. 30%? Banyak. Karena kami kerepotan juga Bu kalau kemarin kan akses transportasi dibatasi ya. Di awal-awal tuh kan Bu ya. Ya ada. Karena dibatasi PSBB. Berarti sama. Cara kita mengakses mitra pun juga susah. Karena beberapa tempat kan ditutup waktu itu ya di awal-awal ya. Akhirnya kebiasaan-kebiasaan ini yang akhirnya orang nggak lagi segampang dulu ya menjalankannya. Mitra berkurang nggak? Pasti berkurang. Mitra pasti berkurang. Berkurang karena pandemi atau karena disabotase oleh pandemi perusahaan money game? Tapi nggak apa-apa sih kalau ada memang sabotase, memang berarti kan nggak cocok di sini kan gitu. Oh gitu. Iya, berarti kami yang harus berbenah gitu. Apa yang kurang enak di kami kok mitra tuh sampai pergi gitu. Oke. Pemasukan Pak. Pemasukan 4 top leader Bapak itu rata-rata berapa sih? Pengen tahu. Ratusan juta sampai miliar ya. Oh ratusan juta sampai miliar. Sebulan? Per bulan, mandi. Banyak ya? Banyak.
ya ratusan juta kan banyak ya. Saya cuma mikir kalau leadernya pasukannya segitu gitu kan, apalagi perusahaannya gitu kan. Oh, walaupun ya. Bapak tidak memberi angka gitu. Tetap usaha. Tapi saya tanya petunjuk Pak Kandi dulu. Kalau yang tadi Bapak bilang terkait dengan sabotase karena skema piramida atau karena investasi bodong atau karena money game, imbasnya besar nggak ke perusahaan Pak? Kalau zaman pandemi ini pasti besar ya Bu. Ini yang perlu kita sikapi secara bijak sih Bu ya. Menurut saya sih money game itu kan orang Indonesia tuh, bukan orang Indonesia ya, majority pelaku money game gitu ya. Saya ralat tadi ya. Majority pelaku money game itu seneng banget uang cepat kan ya. Iya. Karena uang cepat tuh easy come, ya mungkin berharapnya nanti easy grow, padahal bisa jadi easy go gitu kan. Tapi kan saya prinsipnya 3 Bu, ngejarnya uang, penghargaan, kehormatan. Tapi kalau rata-rata mereka cuma pengen uang, ya hanya ini aja yang mereka dapat. Mereka nggak dapat kehormatan, mereka nggak dapat penghargaan. Mungkin penghargaan dapat tapi tidak terhormat. Iya. Nah, edukasi semacam ini yang seharusnya penting ya, dari bukan hanya men-shutdown perusahaan, tapi mengedukasi masyarakat gitu kan tentang money game. Kalau sekarang kan transformasi money game-nya udah cantik sekali ya Bu ya. Udah banyak lah yang kita sampai nggak ngerti kalau itu benar money game atau enggak. Kamuflasenya luar biasa. Ya padahal hit and run banget padahal gitu kan. Ya itu edukasi ke masyarakat itu pengertian tentang, apalagi beda banget ya Bu kalau kita pernah lihat di beberapa negara maju kan mereka mementingkan kehormatan banget ya. Iya. Mereka lebih baik memang ya makan apa adanya tapi level hidupnya terhormat daripada ya hanya dapat uang gitu Ya, untuk benar. mengejar kehormatan yang semu gitu kan. Benar. Saya ini ngomongnya jadi canggih gini. Ini efek kamera atau karena efek jabatan wasekjen ya Pak ya? Iya itu dia wasekjen kayaknya. Bisa jadi. Ada perasaan gimana ketika mengetahui, ini pertanyaan sering saya tanyakan kepada narasumber saya di setiap podcast saya, menghadapi fasenya skema piramida, money game, ketika bajak member lah, dibajaklah member atau dibajak mitra atau bahkan leadernya dibajak sehingga harus kita lost beberapa jaringan gitu. Itu ada perasaan kesel, marah, dendam atau lihat ya gitu. Bu bales nih gitu. Ada nggak perasaan seperti itu? Enggak sih Bu. Kalau saya diajarkan. Enggak tuh maksudnya nggak salah atau nggak ada? Enggak mau ngaku. Enggak ada. Bapak pinter kan jawabnya nggak mau ngaku. Enggak ke arah sana sih Bu arahnya. Pasti kami introspeksi ke diri sendiri ya. Oh gitu. Maksudnya kami sering diajarkan Nggak sama berusaha guru-guru memberi pelajaran kita Pak. Walaupun saya komporin. Tapi itu kan diatur di kode etik. Sudah ada di kode etik perusahaan. Ya kita tinggal lihat. Kalau memang dia menyinggung kode etik ya tinggal kita lakukan di kode etik itu seperti apa. Tapi kalau secara personal enggak sama sekali. Enggak ada dendam kami. Jadi, enggak boleh itu. Pribadi enggak boleh dendam tapi perusahaan boleh dendam ya? Enggak, bukan. Itu kan kalau menyinggung kode etik selesai. Kode etik yang mengeksekusi pasti kode etik gitu. Yeah. Bukan secara personal saya enggak suka orangnya. Kalau dibilang disabotase, kalau bahasa sabotase yang dipilih gitu, pasti ada lah. Setiap perusahaan pasti ngalamin. Iya, makanya saya tanya ke Bapak. Bapak tadi ada pengakuan, iya saya ada juga sih beberapa yang pindah gitu kan. Ada pasti. Ya namanya orang hidup kan Bu ya, mungkin caranya dia belajar Berbeda seperti ya. itu. Kita harus menghormati pilihan dia kan. Tapi memang kita budaya di APLI ini kan kita menjadi asosiasi yang berbudaya ya Pak. Artinya jelas perilaku-perilaku negatif itu memang tidak dibenarkan di APLI karena APLI as asosiasi juga punya kode etik sendiri terhadap seluruh anggotanya gitu kan. Nah mungkin perlu pendidikan lebih kepada member tentang keikhlasan kali ya. Walaupun sulit ya, artinya membajak mitra, membajak member, bahkan membajak leader itu sudah hal yang budaya gitu ya. Mungkin yang Bapak harapkan ya, apalagi sebagai sekarang posisi Bapak sebagai wasekjen APLI. Bapak Bapak berharap apa dari asosiasi dengan adanya fenomena ini Pak, membajak member? Pertanyaannya sulit ya, tapi sulit harus dijawab. Karena belum pernah di posisi ini sebelumnya kan ya. Kalau dibilang saran, nggak berani juga menyarankan. Harus berani Pak, karena Bapak wasekjen. Hati-hati, nanti sekjen Bapak nanya begitu repot loh Pak. Iya, kalau saya berdua sama sekjen berani saya ngomongnya. Kalau di depan kamera, ya edukasinya sih terutama Bu gini. Banyak yang mengira bahwa kalau dapat uang banyak itu dia jadi terhormat. Padahal level kehormatan itu kan didapatkan orang bukan hanya dari uang banyaknya, tapi cara mendapatkan uangnya. Betul. Nah, membajak ini mungkin kan Bu orang menawarkan kemudahan ya. Kemudahan. Padahal kita sama-sama tahu kalau ada sesuatu yang dilebihkan pasti ada yang dikurangin.
Selalu kayak gitu. Ya. Kita bisa jadi lebih duit tapi kurang waktu. Ya. Kan bisa jadi gitu ya. Kita bisa jadi lebih waktu tapi nggak punya duit. Bisa jadi. Kalau itu bisa sial jadi. kayaknya. Ya itu. Ada yang lebih waktu lebih duit. Ada tapi nggak punya penghargaan. Nggak dihormatin orang. Ya. Nah sama sih Bu caranya orang membajak ini kan mungkin karena pengen cepat. Ya. Terus pengen instan gitu kan. Harapannya dengan instan bisa menyelesaikan masalah dia. Ya mungkin secara parsial ataupun secara singkat, iya mungkin menyelesaikan di tahap awal, tapi sebetulnya kan tidak menyelesaikan sepenuhnya. Ya mereka hanya fokus saya dapat duit sekarang, ini jalan, tapi suatu saat juga nanti mungkin dia juga dibajak lagi leadernya sama orang lain lagi dan itu karma ya Pak ya. Ya tidak berkesudahan lah itu. Ya. Akhirnya ya hidup dia begitu lagi gitu kan. Balik lagi cuma kejar kenikmatan sesaat aja. Kayaknya Bapak akan mendapat tugas bagaimana mengatasi bajak-membajak leader deh Pak nantinya dari sekjen Bapak. Waduh. Bapak kayaknya harus siap-siap. Langsung mau pamit gitu ya. Karena terkait dengan etika dan moral seorang leader gitu ya. Semuanya ini kan tergantung dari attitude dia ya Pak ya. Betul. Kalau memang dia sudah sangat mencintai perusahaannya ya, dia tidak akan mungkin tergoda oleh investasi bodong atau oleh skema piramida manapun gitu ya. Nah, saya pengen tahu ya Pak, apa sih kriteria leader yang baik menurut Bapak itu seperti apa? Punya akhlak yang baik, Bu. Titik. Ya. Leader yang baik menurut anggapan Budi Aji adalah leader yang mempunyai akhlak yang baik. Gitu aja. Iya. Ya menurut saya akhlak kan fondasi ya Bu. Ya. Kalau dia nanti punya kemampuan bisa memimpin, bisa berkomunikasi, ya itu berawal dari fondasinya. Gitu. Ya kalau dia bisa berkomunikasi dengan dirinya sendiri, berkomunikasi dengan Tuhan, itu kan fondasi yang baik gitu ya. Kalau dia mengerti dirinya sendiri kan pasti juga gampang mimpin orang lain. Jadi lebih sederhana gitu menurut saya. Jadi akhlak yang baik itu pengertian saya ya, dia menyadari dirinya siapa, harus bagaimananya itu mengerti gitu. Menurut saya. Kalau Pak Kani udah pasti hebat. Saya harus belajar banyak sama beliau. Kalau itu sih jangan ditanya Pak, dia kayaknya udah Pak Kani itu udah lumutan di industri direct selling gitu ya. Itu gak pengen dipindahin lumutnya ke saya. Jangan Pak, Bapak bagus begini. Kalau Bapak lumutan bahaya. Mungkin ada yang Bapak mau sampaikan ke teman-teman teman-teman leader, teman-teman mitra ya, teman-teman perusahaan anggota APLI. Apa yang mau Bapak sampaikan tentang industri direct selling yang lagi naik daun sekarang ini? Oh iya. Jadi saya nggak berani pesan macam-macam sih Bu. Yang jelas saya punya harapan sih. Seneng kalau ngelihat industri ini tidak lagi diremehkan. Karena saya dulu adalah salah satu orang yang meremehkan. Dulu anti MLM banget. Tapi sekarang malah ya karena nggak ngerti perbedaannya. Nggak ngerti perbedaannya. Jadi kita kadang sudah memutuskan membenci sesuatu padahal belum tahu isinya apa. Kadang kita sudah berasumsi negatif padahal kita belum tahu sejatinya seperti apa. Nah, harapan saya sih Indonesia bisa lebih fair melihat industri ini bukan seperti industri sales dan marketing gitu kan, tapi industri yang membangun mentalitas, industri yang membangun knowledge yang kuat, industri yang membangun kebijaksanaan menurut saya. Jadi kalau kita bicara mengenai industri ini, kalau industri ini kan dibilang industri itu kan berbeda dengan perusahaan. Industri itu geraknya masif sekali. Dan Indonesia lagi butuh kemampuan ini. Dan hanya di network marketing Bu, menurut saya diajarkan mental. Kalau di perusahaan pelan diajarkannya, lama. Tapi di network marketing itu diajarin mental yang kuat. Kita ngadepin penolakan, kita ngadepin kegagalan, tapi kita tidak boleh cengeng. Kita harus terus maju. Kita diajarkan bagaimana memanage keuangan, kita diajarkan memanage waktu, diajarkan cara berkomunikasi, dan banyak sekali. Dan ini yang Indonesia butuhkan. Bukan money game, network marketing. Luar biasa curhatan seorang Anggapan Budi Aji hari ini. Saya terharu Pak, terharu, kaget, senang, pengen ketawa, entah apa lagi. Dan terima kasih sekali Pak atas waktunya, kehadirannya di tengah masalah Bapak. Di tengah kesibukan Bapak maksudnya, bukan masalah gitu kan. Siap. Di tengah kesibukan dan masalah-masalah Bapak berkenan hadir ke podcast
belak-belakan bersama Apli. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih, Pemirsa, semoga yang disampaikan beliau dapat kita ambil manfaatnya. Mohon maaf lahir batin pokoknya Bu. Yang baik-baik kita ambil, yang jahat-jahat biarkan dinikmati sendiri oleh tetangga. Nah, terima kasih semuanya pemirsa dan selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum.